Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Walladzina amanu wa amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa amilus sholihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Al-Baqarah ayat 42 dan Al-A'raf ayat 82. Bapak Ibu jamaah kajian malam Kamis Masjid Al-Manar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di majelis ilmu, atau kalau di dalam hadis itu disabdakan oleh Rasulullah di antara taman-taman surga. Jadi bahwa majelis ilmu itu disebutkan di dalam sebuah hadis adalah di antara dari taman-taman surga. Oleh karena itu mudah-mudahan kehadiran kita di taman surga ini senantiasa memberikan semangat kepada kita Bapak Ibu untuk kemudian kita bisa meraih apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita dambakan, yaitu tempat di akhir dari kehidupan kita, yaitu surga. Maka untuk tema kajian malam Kamis malam hari ini adalah mendambakan surga. Siapa di antara Bapak Ibu yang mendapatkan surga? Kalau disuruh angkat tangan itu kan angkat tangan semua. Tidak ada yang tidak menginginkan surga. Namun sebelumnya Bapak Ibu, beberapa ayat yang tadi sudah saya sampaikan menjadikan ayat yang memotivasi untuk kita semuanya. Walladzina amanu wa amilus sholihat, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ulaika ashabul jannah, mereka adalah para penghuni surga. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Al-Baqarah ayat 42. Ayat itu memotivasi kepada kita Bapak Ibu bahwa orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kita ditetapkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang beriman, wa amilus sholihat, dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi amal soleh itu adalah apa yang harus kita kerjakan dari perintah-perintah Allah, ataupun apa yang harus kita tinggalkan dari larangan-larangan Allah. Itulah disebut dengan amal soleh. Maka ketika kita melaksanakan suatu perintah Allah, itu disebut dengan amal soleh. Sebaliknya ketika kita menjauhkan atau menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, maka perbuatan itu juga kita sebut dengan amal soleh. Amal soleh dalam rangka menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah Bapak Ibu kita
termasuk atau mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman. Walladzina amanu wa amilus sholihat. Apa kebanggaan kita atau apa kebahagiaan kita? Maka kita termasuk para penghuni surga. Ulaika ashabul jannah. Oleh karena itu, keimanan dan amal soleh yang memang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau, ya, suka ataupun tidak suka, kalau kita menginginkan surga, maka itu harus kita lakukan. Apa yang menjadi kriteria orang-orang mukmin? Maka saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu. Hanya saja bagaimana kemudian kita mau melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, walladzina amanu wa amilus sholihat. La nukallifu nafsan illa wus'aha, yaitu orang-orang mukmin yang beramal soleh. Jadi iman dan amal soleh itu satu kesatuan, tidak boleh dipisahkan Bapak Ibu. Kalau ada seorang mukmin hanya beriman kepada Allah tanpa amal soleh, maka keimanannya itu tidak dianggap oleh Allah. Atau hanya ada orang yang beramal soleh tanpa didasarkan kepada keimanan, itu pun juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka walladzina amanu wa amilus sholihat. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban yang melebihi apa yang tidak dimampu oleh manusia. Jadi Bapak Ibu, kalaupun kita sampai dengan hari ini diberikan beban oleh Allah, maka sesungguhnya beban atau tanggung jawab itu adalah mampu untuk kita pikul, mampu untuk kita gendong, mampu untuk kita laksanakan. Dan Allah tidak akan membebani hamba-hambanya di luar dari kemampuannya. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Ulaika ashabul jannah. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh serta menjalankan apa yang diberikan tanggung jawabnya kepada Allah, dari Allah kepada mereka, orang-orang mukmin, maka sesungguhnya mereka adalah para penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mudah-mudahan itu menjadi motivasi kita untuk tetap menjadikan kita ini sebagai seorang mukmin yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan terus menunaikan amal soleh, melaksanakan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berharap bahwa keberadaan kita di bagian dari taman-taman surga ini, Bapak Ibu, untuk tidak bosan, untuk tidak kemudian kendor, akan tetapi terus bersemangat agar kita bisa mencapai daripada surga yang kita inginkan. Apa yang menjadi bayangan Bapak Ibu ketika melihat atau menginginkan surga? Temanya kan mendapatkan surga. Apa yang menjadi bayangan Bapak Ibu atau apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu ketika membaca tema mendapatkan surga? Atau apa yang kita bayangkan tentang surga? Kalau semuanya menjawab, saya kira semuanya benar. Oke. Di antaranya mungkin surga adalah tempat kebahagiaan. Lalu sama benar Bapak Ibu, betul, kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman. Surga adalah tempat yang menarik semua pandangan manusia.
Dunia saja sudah menarik, apalagi surga. Surga adalah tempat akhir daripada orang-orang mukmin, betul. Jadi banyak pengertian atau anggapan di dalam pikiran kita ini tentang surga. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu, marilah pada kesempatan malam hari ini kita betul-betul berniat dan berkeinginan mendapatkan surga di akhir daripada hayat kita atau hidup kita. Maka apapun yang menjadi kewajiban kita untuk kemudian kita laksanakan demi surga, maka itu harus kita laksanakan. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 111, Allah menguatkan Bapak Ibu, menguatkan orang-orang mukmin, menguatkan kita. Bagaimana sesungguhnya kedudukan orang-orang mukmin itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai penguat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Nah, ini yang saya garis merah saja Bapak Ibu. Karena kalau dibaca semua nanti panjang. Innallaha, sesungguhnya Allah, ishtara, telah membeli minal mu'minina, dari orang-orang mukmin, anfusahum, diri mereka, bi anna lahumul jannah, yaitu dengan surga. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Jadi bahwa diri kita, jiwa raga kita Bapak Ibu sebagai seorang mukmin ini sudah dibeli oleh Allah. Dengan apa? Dengan surga. Maka bagaimana kita tidak senang, bagaimana kita tidak bangga, bagaimana kita tidak bahagia, lawang jiwa raga kita ini sudah dibeli oleh Allah dengan surga. Meskipun nanti ada konsekuensi. Diri yang bagaimana, jiwa raga yang bagaimana, yang dibeli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya jiwa raga yang senantiasa dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati, sholat kita, wa mahyaya, wa nusuki, wa inna sholati wa mamati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, inna sholati wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini tidak lain kecuali hanya kepada Allah. Maka jiwa raga yang seperti itu atau badan kita yang sedemikian itu yang kemudian semua diserahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai jiwa raga kita ini Bapak Ibu, mata kita, tangan kita, kaki kita, kepala kita, telinga kita, ini kita serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita berikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti bahwa seluruh jiwa raga kita ini Bapak Ibu, mari kita gunakan untuk berbuat baik demi meraih ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu sudah kita lakukan Bapak Ibu, maka innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum, ditambah wa amwalahum, harta benda kita ini juga sudah dibeli atau sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surga. Maka ketika kita menggunakan harta kita atau menggunakan uang kita atau menggunakan apa yang kita miliki di dalam kehidupan ini,
di jalan Allah atau untuk kebaikan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu lagi dikhawatirkan, tidak perlu lagi dicemaskan, tidak perlu lagi diperhitungkan. Bismillah. Karena sesungguhnya Allah telah membeli harta benda kita atau apa yang kita miliki di dunia ini sudah dibeli atau diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Maka mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan Bapak Ibu senantiasa betul-betul Allah memberikan surga kepada kita. Yuqatiluna fi sabilillah fayaquluna wa yuqtaluna wa kana alaiha min tawrat wal injil wal qur'ani wa man afa bi ahdi min Allah. Nah ini fastabshiru, maka bergembiralah wahai orang-orang mukmin, berbahagialah wahai orang-orang mukmin, berbanggalah wahai orang-orang mukmin dengan jiwa dan harta yang semuanya itu dipertunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak perlu sedih Bapak Ibu, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut atas apa yang nanti akan Allah berikan kepada kita atas sebuah perjuangan ataupun pengorbanan kita di dalam kehidupan kita. Fastabshiru, maka berbahagialah bibainikum dengan jual beli yang telah Allah lakukan di atas jiwa dan raga serta harta benda yang diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika wal fawzul adzim. Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kami lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Namun demikian Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala masih belum yakin. Allah Subhanahu wa taala masih perlu melihat secara nyata bagaimana keadaan orang-orang mukmin itu sebelum mereka aku berikan surga besok di kemudian hari. Maka di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 214 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, am hasibtum an tadkhulul jannah. Wahai manusia, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Jadi kalau di awal tadi itu memang kita sudah dijamin oleh Allah dengan surga. Namun demikian di dalam ayat yang lain atau di dalam ayat ini Allah masih perlu melihat secara langsung bagaimana keadaan orang-orang mukmin itu. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina qalu min qablikum. Padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Masat-humul bangsa, mereka ditimpa oleh malapetaka, wadharra, dan juga kesengsaraan, wazulzilu, dan diguncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Nah ini. Jadi bahwa Allah masih ingin mengetahui bagaimana ketika orang-orang mukmin itu diberikan musibah, diberikan malapetaka, diberikan kesengsaraan, diguncangkan dengan berbagai macam guncangan. Ada gempa bumi, ada banjir, ada tanah longsor, ada erupsi gunung berapi umpamanya.
ataupun cobaan-cobaan yang lain. Bagaimana orang-orang mukmin itu kemudian menghadapi semuanya? Apakah mereka tetap istiqomah? Apakah mereka bersabar? Apakah mereka menerima senang hati? Ataukah apakah mereka kemudian bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ini juga menjadi perlu perhatian kita, perlu menjadikan perhatian bagi kita, Bapak Ibu. Bagaimana ketika Allah memuji kita dengan berbagai macam musibah, dengan berbagai kesengsaraan, kekurangan harta benda, jiwa raga kehilangan, kemudian kekurangan buah-buahan, makanan, minuman dan lain sebagainya. Itu bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin? Sehingga hatta yaqula Rasulullah walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullah qarib. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah. Mereka tetap sabar, tabah sambil menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah Bapak Ibu kita mengeluh dengan berbagai cobaan, musibah, kondisi kita yang mungkin sedang sakit, ya, tidak kunjung sembuh, batuk berbulan-bulan, ya, atau kemudian sakit perut juga enggak sembuh-sembuh dan lain sebagainya. Apapun yang Allah tetapkan kepada kita itu adalah ujian bagi kita sebagai seorang mukmin. Apakah kita kemudian bersabar, menerima dan tetap istiqomah atas semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang mukmin, Bapak Ibu, keadaannya hanya menunggu pertolongan Allah. Bilakah datangnya pertolongan Allah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Ala inna nasrallahi qarib. Jadi bahwa Allah itu akan menolong orang-orang mukmin. Allah akan menolong kita, Bapak Ibu. Jadi jangan dikira bahwa Allah akan membiarkan kita orang-orang mukmin. Tidak akan. Allah pasti akan melihat, Allah pasti akan menolong keadaan orang-orang mukmin. Maka ketika semuanya itu sedang menimpa kita, maka tetap bersabar dan sabar serta tawakal dan istiqomah di jalan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada akhirnya inna nasrallahi qarib. Pastikan dan ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Inna ma'al usri yusra. Wa inna ma'al usri yusra. Dua kali Bapak Ibu. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Maka sebagai seorang mukmin ini sesungguhnya sebuah kebahagiaan, sebuah kemenangan, sebuah keberuntungan. Kita dilahirkan dalam keadaan iman dan tetap berada di dalam keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang sekarang ayat Quran surat Al-Imran ayat 142. Masih ayat yang hampir sama. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Wahai hamba-hambaku, apakah kamu akan mengira bahwa kamu akan masuk surga? Pertanyaan yang sama, tetapi akhir yang berbeda. Wahai hamba-hambaku, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladziina jaahadu minkum wa ya'lamas shabirin. Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang bersabar.
Jadi Allah masih ingin melihat Bapak Ibu, kita sebagai seorang mukmin, apakah kita sebagai seorang mukmin yang mau berjuang di jalan Allah dan bersabar di dalam setiap kondisi. Artinya bahwa ketika kita menjadi seorang mukmin, maka konsekuensinya sebagai seorang mukmin adalah mau berjuang di jalan Allah. Jahadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Itu konsekuensi sebagai seorang mukmin. Lah apa pengertian jihad? Jihad dapat berarti satu, berperan menegakkan Islam dan melindungi orang-orang Islam. Ini peperangan. Jadi berperan dan menegakkan Islam serta melindungi orang-orang Islam. Mungkin suasana jihad seperti ini berada di Palestina, Bapak Ibu, karena mereka terus berperang melawan Rusia, Uni Soviet, sama ya. Israel, ya. Orang-orang Yahudi, Israel. Kemudian yang kedua, memerangi hawa nafsu. Itu juga termasuk jihad. Jadi perang melawan hawa nafsu atau melawan keinginan kita, itu sesungguhnya bagian daripada jihad fi sabilillah. Kenapa dikatakan demikian Bapak Ibu? Karena ya nafsu manusia itu cenderung untuk berbuat jahat, berbuat maksiat. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Maka berperang melawan hawa nafsu itu dikatakan salah satu bagian daripada jihad fi sabilillah. Kemudian yang selanjutnya, mendermakan harta benda untuk kebaikan Islam dan umat Islam. Jadi kita gunakan harta kita untuk kebaikan Islam dan umat Islam. Salah satu contoh untuk pembangunan masjid, ya. Untuk menyantuni anak yatim, kemudian membangun fasilitas-fasilitas umum, mendirikan rumah sakit, umpamanya. Maka mendermakan harta yang sedemikian itu bisa disebut dengan jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Maka semangat kita Bapak Ibu untuk membangun Masjid Al-Manar yang baru ini belum berhenti, belum selesai, karena rencana pembangunan masjid itu adalah, kalau diistilahkan itu replita, rencana pembangunan 5 tahun. Kalau orang Inggris itu bilang itu multi-years. Multi-years istilahnya banyak tahun. Tapi siapa tahu karena semangatnya Bapak Ibu, masyarakat di Al-Manar ini, maka bisa selesai dalam waktu 2 tahun. Amin. Yang jelas kita tidak boleh patah semangat Bapak Ibu. Ya, kalaupun kita tidak bisa, apa yang kita bisa? Seberapapun yang kita punya. Yang terakhir adalah doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan para malaikatnya untuk membantu pembangunan Masjid Al-Manar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Termasuk untuk menyantuni anak yatim. Alhamdulillah Bapak Ibu, dalam waktu dekat nanti akan ada kegiatan santunan anak yatim kedua di Masjid Al-Manar ini. Kemudian yang selanjutnya adalah memberantas yang batil dan menegakkan yang hak. Itu juga termasuk al-jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Sesuatu yang batil, sesuatu yang mungkar
atau amar ma'ruf nahi munkar itu menjadi salah satu jalan jihad fisabilillah. Maka mana di antara 4 ini Bapak Ibu yang bisa kita lakukan, maka kita lakukan. Sehingga nanti kita akan dijamin oleh Allah, yaitu surga. Jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Nah ini di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Artinya orang-orang mukmin, Bapak Ibu, selain harus berjuang di jalan Allah, maka mereka harus bersabar. Banyak ayat Bapak Ibu yang menerangkan tentang sabar. Karena memang sabar ini harus kita lakukan dan harus senantiasa ada di dalam diri kita. Kalau itu ada, maka insya Allah akan memberikan jaminan surga kepada kita dengan 2 syarat dan beberapa syarat yang tadi sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dan juga memberikan kemampuan untuk kita bisa menunaikan atau melaksanakan semuanya. Kemudian untuk yang selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana gambaran surga yang nanti menjadi tempat bagi orang-orang mukmin. Jadi sekalipun kita belum pernah mengalami, tetapi Allah sudah memberitahukan bagaimana gambaran surga yang memang betul-betul menarik pandangan manusia, atau sebuah tempat yang menggambarkan kebahagiaan dan kenikmatan. Termasuk di dalam Quran surat Muhammad ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul jannati allati wu'idal muttaquna fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu. 1 sungai, 2 sungai, wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. 3 sungai, wa anharun min asalin musaffa. Ada 4 sungai. Balahum fiha min kulli samarat wa maghfiratun min rabbihim amman huwa khalidun fil nar wa sukuman hamimah taqatta'a am'amuhum. Perumpamaan surga Bapak Ibu sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang di dalamnya itu ada 4 sungai sesuai dengan Quran surat Muhammad ayat 15. Yang pertama, anharun min ma'in ghairi asin, yaitu sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya. Rasanya nggak pernah berubah, baunya nggak pernah ada. Artinya nggak pernah berubah rasa dan baunya. Masya Allah. Kalau hanya air sedikit itu mungkin wajar, tapi ini sungai. Sungai bayangan pandangan mungkin bisa dibayangkan sungai yang melebihi dari sungai yang ada di dunia. Kalau di Solo itu ada sungai Bengawan Solo, yang itu sudah sangat besar ya. Tapi besok di surga itu ada sungai yang melebihi dari apa yang ada di dunia, dan airnya tidak berubah rasa dan baunya. Mau untuk minum, mau untuk mandi, mau untuk apa saja, sungguh sangat nyaman. Air yang sekarang saja Bapak Ibu itu sudah enaknya nih. Ketika kita minum air yang dari sumber mata air, baik itu mau minum aqua, ya, air aqua itu, atau minum minuman mineral atau jenis minuman yang lain, Masya Allah, dari sumbernya itu begitu enak, rasanya diminum itu juga enak.
kesannya hanya baik dan enak, tidak ada kesan yang lain. Sementara besok di surga Bapak Ibu itu berupa sungai, sungai yang besar, airnya nggak akan pernah habis, rasa dan baunya permanen. Masya Allah, sungguh alangkah bahagianya kita melihat sungai yang ada saja sudah senang gitu ya, ada air mengalir saja sudah bangga senang gitu ya. Kalau panjenengan kan biasa ke tempat wisata itu ada air mengalir jadi sudah senang. Dan banyak tempat yang seperti itu sudah sangat menyenangkan, apalagi besok di jalan surga itu Bapak Ibu. Juga tidak bisa kita bayangkan apakah itu hanya sekedar mengalir, apakah nanti kemudian ada juga gerojokannya, atau kemudian nanti berbelok-belok. Ya. Kalau di sini mungkin bisa dipakai untuk rafting gitu. Di sana Masya Allah, tidak bisa kita bayangkan Bapak Ibu. Yang kedua, bahkan harum yang labanin lam yatabayyar ta'muhu. Yang kedua, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Masya Allah. Kalau di dunia beli susu saja sudah mahal, bahkan ada orang yang tidak mampu membeli susu, akhirnya terkendala untuk anak-anaknya. Ya, akhirnya masuk kategori stunting. Anak yang tidak standar tinggi badannya atau yang tidak standar berat badannya. Tapi kita harapkan di amanah nggak ada ya Bapak Ibu, jangan sampai ada bayi yang masuk kategori stunting. Semuanya harus tumbuh sehat sesuai dengan umur dan masa perkembangannya. Maka Bapak Ibu ini harus betul-betul bisa memperhatikan anak-anaknya atau cucu-cucunya, jangan sampai kemudian masuk kategori stunting atau kurang gizi. Nah itu. Jadi besok ada sungai, yang di dalam sungai itu air susu yang tidak berubah rasanya. Masya Allah. Ibaratnya seluruh manusia di dunia ini mau minum, dipersilakan untuk minum. Mereka mau mengambil seberapapun dipersilakan. Atau bahkan mau untuk mandi juga tidak ada masalah. Artinya kalau susu di dunia itu kan bisa ada kelen-kelennya gitu ya Bu ya. Nah, atau nempel di tempat-tempat yang bersentuhan dengan air susu itu sendiri. Tetapi kalau di surga, maka bisa kita bayangkan Allah menaruhnya di dalam sungai dan di situ kemudian mengalir sebagaimana aliran-aliran air yang lain. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, sementara bayangin mawar ngerasakan jengnek teng surga. Kemudian yang ketiga, bahkan harus min khamrin ladzatil lisyaribin, sungai-sungai dari khamr, tapi khamrnya khamr yang besar. Jadi kalau khamr di dunia ini diharamkan, maka khamr di surga itu dihalalkan. Kalau khamr di dunia ini dibeli dengan harga yang mahal, maka besok di surga itu hanya cukup diberikan cuma-cuma oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak sungai yang ada di dalam surga. Jadi sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi para peminumnya. Masya Allah. Maka kalau kita tidak bisa menikmati khamr di dunia, itu tidak apa-apa. Bahkan jangan, karena memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ingin merasakan, besok saja di surga. Masya Allah. Kemudian yang terakhir, wa anharun min asalin musaffa. Nah ini. Dan sungai-sungai
dari madu yang sudah disaring. Jadi karakter madu dengan susu ini hampir sama, tetapi karakter susu dan madu yang ada di surga Bapak Ibu, maka sungguh sangat jauh berbeda. Ya. Kalau di dunia, sebagaimana tadi susu, ada yang mampu untuk membeli madu, ya. Tetapi juga ada yang tidak mampu untuk membeli madu. Kemudian bagaimana manfaat daripada madu itu sendiri ketika diminum masuk, maka sungguh sangat luar biasa. Besok di akhirat Allah akan menyediakan itu semuanya untuk orang-orang mukmin yang beramal soleh. Ini di antara gambaran daya tarik isi daripada surga Bapak Ibu. Sehingga nggak perlu kita mati dulu kemudian masuk surga terus balik ke dunia. Dan itu juga nggak mungkin. Ya. Karena dulu ada seseorang yang berbicara ya terkait dengan bagaimana gambaran daripada surga dan neraka atau di kehidupan setelah kematian, tetapi tidak dipercaya. Kenapa? Karena belum pernah mengalami mati dan kemudian hidup kembali. Tetapi sebagai seorang mukmin kita cukup percaya dengan tanda-tanda yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada 4 itu, Bapak Ibu, walahu fiha min kulli samarat. Allah sediakan berbagai macam buah-buahan. Ibu-ibu biasanya pun temen-temen yang menapa? Semangka, mangga, buah naga, apel, masih paling enak di dunia ini. Nah, pokoknya semua enak karena itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi besok di akhirat Bapak Ibu, masya Allah, contoh dengan ajeng dahar sak tenggo sak jam itu Allah sediakan, ya. Allah sediakan dan akan Allah tambahkan lagi. Nanti setelah 1 jam lagi makan lagi 1 ranjang lagi. Loh, apa enggak kenyang? Ya bisa jadi di sana nanti makan 1 ranjang enggak kenyang. Meskipun bayangan kita kenyang, itulah kenikmatan surga. Silakan nanti untuk dinikmati seluruh buah-buahan yang ada di surga. Allah siapkan, Allah sediakan, dan tidak akan pernah habis, dan dipersilakan untuk memakan sepuas-puasnya. Kalau sudah demikian, apakah kita tidak mendapatkan surga Bapak Ibu? Kalau surga itu menarik kita semuanya, menyenangkan kita semuanya, membahagiakan kita semuanya, apakah kemudian kita tidak berjuang untuk mendapatkan surga itu? Apakah kemudian kita tidak bersungguh-sungguh berkorban untuk mendapatkan surga yang nanti akan ditempati oleh orang-orang mukmin? Maka salah satu syaratnya yaitu Bapak Ibu, kita tidak putus asa dan kita tidak bermalas-malas dan kita tidak bosan-bosan untuk menuju kepada jalan-jalan surga. Nah itu buah-buahan. Kemudian wa maghfiratum mir rabbihim. Dan Allah akan memberikan ampunan atas segala kekurangan, dosa dan lain sebagainya. Wa maghfiratum mir rabbihim. Dan ampunan dari Rabb mereka. Kaman huwa khalidun finnar. Kaman huwa khalidun finnar wa sukuman anamimam bapak to'amahun. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka jahanam dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong usus-ususnya. Kalau yang ini adalah keadaan orang-orang kafir Bapak Ibu, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak mau beramal
soleh, maka mereka akan ditempatkan di neraka jahanam, kekal bersama dengan mereka para penduduk surga. Tetapi di neraka jahanam ini mereka diberikan minuman yang sangat mendidih, ya, air yang panas, sehingga dengan panasnya itu ketika diminum bisa memotong usus-usus mereka. Maka mereka akan merasakan sakit yang kekal akibat daripada ketidakimannya dan tidak maunya beramal soleh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama mereka hidup di dunia. Makanya Bapak Ibu, insya Allah besok kita sambung lagi di perumpamaan surga Quran surat Al-Fatihah ayat 35. Tapi insya Allah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Pada intinya Bapak Ibu, bahwa sebagai seorang mukmin tidak ada keinginan dan cita-cita yang lain kecuali besok kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Tetapi memang ada persyaratan untuk bisa masuk ke dalam surga. Di antaranya adalah menjadikan diri kita sebagai seorang mukmin yang beramal soleh. Bagaimana ciri orang mukmin? Di antaranya adalah sabar, syukur, ikhlas, qanaah, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah kepada kita di dalam hidup kita ini, senantiasa kita bersemangat dan beristiqomah, pantang menyerah untuk bisa mendapatkan surga. Karena kalau tidak ada semangat dan perjuangan meraih surga, maka sungguh manusia itu akan menyesal selama-lama. Makanya Bapak Ibu ingkang saged kawula aturaken kirang langkung yang pangapunten kita akhiri kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.